Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya sehingga kita pada hari ini bisa melakukan pembelajaran daring lagi. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim, bertemu kembali dengan Bu Mila pada pembelajaran yang minggu ke-7 ini. Hari ini untuk pembelajaran kita akan membahas tentang, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu yang kemarin terkait bab 3 mengenai remaja juga sebagai makhluk Tuhan. Yang perlu kalian pahami sebagai remaja, di sini kalian harus tahu bahwasanya Allah menciptakan makhluk hidup itu bukan hanya manusia di muka bumi ini, tapi juga ada makhluk tumbuhan, hewan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya, baik sempurna secara fisik maupun secara psikologis, manusia juga diberi kesempurnaan dengan diberikan tambahan. Allah memberikan daya atomik dan daya mineral pada diri manusia. Selain manusia, Allah juga menciptakan tumbuhan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Adapun tumbuhan itu, Allah memberikan kemampuan untuk memiliki daya nutrinsik atau daya untuk tumbuh dan daya reproduksi atau daya untuk berkembang biak pada tumbuhan. Selanjutnya, makhluk yang Allah ciptakan lagi itu adalah hewan. Hewan juga memiliki kemampuan daya hewani atau kemampuan penginderaan, dan Allah juga memberikan kepada hewan kemampuan untuk daya gerak atau berpindah. Selanjutnya membahas tentang arti ibadah bagiku. Inti dari pembahasan di bab 3 ini itu sebenarnya kita harus paham betul tugas-tugas kita sebagai remaja sekaligus sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Itu harus tahu apa sih tugas kita itu. Tugas kita itu diciptakan Allah di muka bumi ini, itu adalah tidak lain agar kita itu menyembah kepada Allah, agar kita itu beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah ini ya, itu nantinya perlu diajarkan mulai sejak dini, mulai sejak kecil. Dan pada saat usia dini ini kita akan memperkenalkan masalah ibadah. Itu mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti kita mengenalkan doa-doa sebelum makan atau doa sebelum tidur. Nanti hingga pada usia 7 tahun kita akan memperkenalkan tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Di usia 7 ini kita ajarkan pada anak kita itu bagaimana cara kita itu sholat. Nah, nanti pada usia 9 tahun, mulai pada saat anak itu sudah balik, maka mulai diberlakukan kewajiban untuk melakukan sholat. Nah, jika pada usia 9 tahun ini anak sudah tidak mau melakukan sholat, maka dalam agama diperbolehkan untuk memberikan pukulan atau anak tersebut dipukuli. Tapi itu tujuannya untuk mendidik saja. Nah, rangkaian-rangkaian ibadah ini itu nantinya bisa dilakukan
baik itu di rumah maupun di tempat-tempat ibadah lainnya seperti di masjid. Yang keempat adalah tentang mengembangkan ilmu agama. Cara-cara kita mengembangkan ilmu agama itu ada berbagai macam caranya. Cuma yang harus kita pahami, kita harus tahu terlebih dahulu ilmu yang harus kita kembangkan itu ilmu yang seperti apa. Nah, di dalam agama, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu qauliyah atau ilmu sunnatullah. Ilmu ini mengajarkan tentang hal-hal yang memiliki gejala alamiah atau ilmu yang sudah pasti kebenarannya, seperti ilmu hukum. Dan ilmu yang belum pasti kebenarannya itu dinamakan dengan ilmu persepsi. Untuk ilmu qauliyah atau ilmu sunnatullah ini itu mencakup seperti ilmu biologi, ilmu kimia, fisika, matematika, dan lainnya. Kedua, ilmu gaib atau ilmu spiritual. Ilmu gaib atau ilmu spiritual ini berbeda dengan ilmu qauliyah atau ilmu sunnatullah. Di dalam ilmu spiritual ini itu tidak bisa dipelajari oleh manusia, baik itu melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia. Karena kenapa? Karena ilmu spiritual ini itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya para nabi, yang kemudian nantinya nabi akan menyampaikan kepada seluruh umat. Jadi ilmu spiritual atau ilmu agama itu adalah ilmu yang pasti, yang sudah pasti, yang diturunkan oleh Allah, dan di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Pada intinya di bab 3 ini kita diminta untuk paham betul tentang ibadah yang harus kita lakukan, baik itu ibadah terkait dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, baik dari segi ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan ibadah-ibadah ini itu nantinya bisa dipelajari, ya, diajarkan mulai dari sejak dini, mulai dari sejak kecil sampai dewasa. Dan ini bisa dipelajari melalui pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Bagaimana penjelasan tadi terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Apa ada kendala? Jika memang ada beberapa permasalahan yang mungkin kalian belum pahami, silakan kalian menghubungi Bu Mila lewat WA pribadi. Silakan bertanya tentang hal-hal yang perlu kalian pahami. Untuk materi kedepannya kita lanjutkan di materi selanjutnya. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.